Awal mula bahasa Indonesia. Berikut penjelasan lengkap, jelas dan ringkas tentang awal mula bahasa Indonesia dalam bentuk yang mudah dipahami. 1. Akar bahasa Indonesia. Bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, khususnya Melayu Riau, Johor, yang sejak ratusan tahun digunakan sebagai lingua franca, bahasa perhubungan Nusantara, bahasa perdagangan maritim, bahasa pentakbiran kerajaan Melayu, bahasa dakwah Islam. Bahasa Melayu dipilih karena mudah dipelajari, sudah digunakan luas, mempunyai sistem tata bahasa ringkas, tidak terikat kepada satu suku bangsa tertentu. Jadi, akar sejarah bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu. 2. Perkembangan di zaman kolonial. A. Zaman kerajaan Nusantara. Bahasa Melayu telah digunakan sejak Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, Kerajaan Melaka pada abad ke-15. Inskripsi Melayu kuno seperti Prasasti Kedudukan Bukit pada tahun 683 Masehi membuktikannya. B. Zaman Belanda. Pada zaman ke-19, Belanda menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan rendah, bahasa pentakbiran tempatan. Ini membuat bahasa Melayu tersebar lebih luas di Kepulauan Indonesia. 3. Sumpah Pemuda tahun 1928, titik lahirnya nama bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda Indonesia mengirarkan, "Kami menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini momen kelahiran resmi bahasa Indonesia, bukan hanya secara linguistik, tetapi sebagai bahasa nasional. Mengapa tidak memakai bahasa Melayu? Untuk identitas nasional baru, agar tidak terikat pada suku tertentu, tidak mempersatukan ratusan etnik di Indonesia, untuk menonjol semangat kebangsaan dan bebas dari kolonialisme. Sejak tahun 1928, bahasa Melayu di Indonesia secara resmi diberi nama Bahasa Indonesia. 4. Masa kemerdekaan tahun 1945. Pada Undang-Undang 1945 pasal 36 ditetapkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian dibangunkan ejaan Republik, EJD, EBI, dikembangkan menjadi bahasa ilmu, digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan media. 5. Perkembangan sebagai bahasa modern. Bahasa Indonesia berkembang melalui penyerapan kata dari Sanskerta, Arab, Jawa, Belanda, Inggris, penyusunan istilah modern, sains dan teknologi, pembakuan oleh badan bahasa, dulu pusat bahasa, kini badan bahasa. Kini bahasa ini dituturkan lebih dari 200 juta orang. Ringkasan awal mula bahasa Indonesia. 1. Akar bahasa, bahasa Melayu, Riau dan Johor. 2. Penyebaran awal, Kerajaan Melayu, perdagangan Nusantara. 3. Zaman kolonial Belanda, gunakan Melayu sebagai bahasa pendidikan. Tahun 1928, Sumpah Pemuda menamakannya Bahasa Indonesia. Tahun 1945, diakui sebagai bahasa negara. 6. Kini, bahasa modern yang terus berkembang dan serumpun dengan Melayu Malaysia Brunei. Isi Sumpah Pemuda 1928. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Mengapa tidak bahasa Jawa atau yang lainnya menjadi awal bahasa Indonesia? Ada alasan sejarah, politik, sosial, linguistik. Mengapa bangsa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia dan bukan bahasa Jawa atau bahasa yang lain, etnik lainnya? Berikut penjelasan paling jelas dan lengkap. 1. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca Nusantara. Sejak abad ke-7 Sriwijaya hingga abad ke-15 Malaka, bahasa Melayu sudah dipakai di seluruh kepulauan Nusantara untuk perdagangan, dakwah Islam, diplomasi antar kerajaan, komunikasi antar etnik. Artinya, rakyat dari berbagai suku sudah terbiasa dengan Melayu jauh sebelum Indonesia terbentuk. Bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan lain-lain hanya dominan di wilayah etnik masing-masing. 2. Bahasa Melayu dianggap lebih netral. Jika bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional, suku lain seperti Sunda, Batak, Bugis, Minang, Dayak, dan lain-lain mungkin merasa didominasi oleh kelompok terbesar, dapat memicu kecemburuan antar suku di negara yang sangat beragam. Bahasa Melayu bukan bahasa suku mayoritas di Indonesia, sehingga dipandang sebagai bahasa pemersatu, bukan bahasa penakluk. Sementara bahasa Jawa terkait kuat dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Mataram, sehingga berpotensi dianggap menang sendiri. 3. Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari. Secara linguistik, tata bahasa ringkas, tidak ada sistem tingkatan bahasa Ngoko, Madya, Krama, Reperta, Jaya. Kata dasar sederhana, fonologi mudah. Bahasa Melayu lebih cocok sebagai bahasa nasional yang harus dipelajari ratusan etnik. Bahasa Jawa memiliki tingkat tutur kompleks. Ngoka, Madya, Krama, karena Inggil yang sulit untuk nasionalisasi cepat. 4. Tradisi tulisan Melayu sudah kuat. Bahasa Melayu memiliki naskah lama, hikayat, syair, prasasti Melayu kuno sejak 600-an Masehi, penggunaan huruf Jawa dan Rumi, standar penulisan yang mantap sejak era kolonial. Belanda juga mengembangkan pendidikan Melayu sehingga bahasa Melayu sudah siap secara struktural menjadi bahasa ilmu dan administrasi. 5. Keputusan politik para pendiri bangsa. Dalam Sumpah Pemuda 1928, para pemuda kebanyakan berasal dari Jawa sepakat memakai bahasa persatuan bahasa Indonesia yang dasarnya adalah Melayu. Artinya, mereka sengaja memilih nama baru bahasa Indonesia agar tidak dianggap milik satu etnik saja atau Melayu, tetapi milik seluruh bangsa. 6. Bahasa Melayu kompatibel untuk menjadi bahasa modern. Bahasa Melayu fleksibel, menerima istilah baru, mudah dibakukan, struktur kalimat sederhana, cocok untuk pendidikan massal. Itulah sebabnya ia bisa berkembang menjadi bahasa Indonesia modern. Kesimpulan singkat, mengapa bukan bahasa Jawa? Dianggap terlalu dominan, bisa menimbulkan konflik antar suku. Sistem kebahasanya lebih rumit, penyebarannya tidak seluas Melayu pada masa itu. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih? Sudah lingua franca Nusantara, netral dan diterima semua suku. Tata bahasa mudah, tradisi tulisan kuat, keputusan politik yang bijak demi persatuan. Bahasa Indonesia adalah pilihan strategis untuk mempersatukan bangsa dengan ratusan etnik.